Selamat petang saudara sekalian, kembali berjumpa dengan saya pada pelajaran hari Selasa ringkasan sekolah sahabat kita yang berjudul Hidup sebagai Murid-Murid. Apabila gereja mau serius menjadi satu kekuatan untuk pendidikan Kristen, maka adalah satu keharusan memulainya dengan mempelajari tentang siapa Kristus itu. Kita melihat di dalam pemuridan yang pertama, Yesus memanggil murid-murid. Dia tidak cukup hanya memanggil, dia melatih mereka untuk melakukan misi dengan berjalan bersama dengan mereka. Yesus juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam kehidupan orang banyak kepada siapa mereka mempedulikan dan mengasihi. Setiap harinya Yesus memberikan tantangan kepada mereka dengan memberikan visinya tentang apa yang akan terjadi apabila dunia ini, orang-orang di dunia ini memperlakukan orang lain sebagai saudaranya sendiri. Kita baca nas di dalam Lukas 4 ayat 18 yang 18 dan 19. Di sana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kapan dia diurapi? Sebelum dia memulai pekerjaannya, Yesus sudah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu, langit terbuka, suara terdengar, dan burung merpati hinggap di kepalanya. Itulah masa pada waktu Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin. Apa kabar baik itu? Kita lihat di ayat yang ke-19 dikatakan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat ini apa? Tahun rahmat itu adalah tahun di mana Tuhan akan memberikan hidupnya bagi manusia. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa artinya membebaskan orang-orang tawanan? Tawanan-tawanan dosa ini akan dibebaskan oleh Yesus. Kemudian penglihatan bagi orang-orang buta, bukan saja penglihatan fisik, tetapi penglihatan rohani. Yesus akan bukakan kepada mereka. Kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Inilah khotbah Yesus yang pertama di sinagog di Nazaret. Kita lihat betapa dia berani untuk berbicara di sinagog dengan para ahli Alkitab atau ahli kitab yang ada di sinagog tersebut. Dia memberitakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara, selama 3 tahun, murid-murid itu memperhatikan Yesus di dalam mengajar. Dia sebagai guru menghidupkan satu kehidupan yang ideal tentang kerajaan damai atau kerajaan idaman yang dinyatakan dalam khotbahnya itu. Pengampunan, rahmat, dan kasih yang berjalan bersama-sama dengan kesendirian, komitmen, dan kesukaran. Dalam menyampaikan pekabaran Tuhan, tidak akan hanya menemukan kesukaan, tetapi juga menemukan kesukaran.
Ellen G. White di dalam tulisannya di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 477 mengatakan, perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Semua orang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesamanya manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan, dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi, perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Siapa itu? Kita anggota jemaat dinyatakan untuk menyampaikan berita ini. Semua orang yang telah menerima ilham surga yang dipercayakan dengan Injil ini. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Saudara, kita berhutang terhadap Injil. Sebelum kita menjadi orang Advent, maka kita mendapat berita dari orang Advent yang terdahulu. Dan seterusnya sampai pada akhir zaman. Demikian. Jadi, kalau kita berhutang Injil kepada orang yang telah menyampaikan kebenaran ini, maka kita harus membayar hutang Injil itu. Jika tidak, maka hutang itu akan ditagih kepada kita. Sekarang dikatakan mereka yang percaya di dalam Kristus harus menyampaikan kepada orang lain agar dapat selamat. Sebagai seorang murid Yesus, kita hari ini hanyalah selalu berusaha menjadikan Yesus sebagai pusat dalam persekutuan kita maupun dalam kebaktian kita. Adalah lebih baik untuk diingat bahwa Yesuslah yang telah menjadikan pemuritan. Pada saat yang lalu, kita mengetahui di Yerusalem ada beberapa sekolah nabi-nabi yang di bawah pimpinan para rabi yang ada di sana. Tetapi Yesus telah memanggil laki-laki dan perempuan untuk mengikutinya. Para rabi tidak pernah membayangkan bahwa panggilan Yesus itu justru radikal, sehingga untuk bersama-sama dengan Yesus adalah jauh lebih penting dan dari semua perintah mereka. Di dalam Yesus ada kuasa. Oleh karena itu, apapun yang diajarkan oleh manusia jauh lebih baik apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sebagai murid Yesus, kita bukan hanya menghargai semua orang, tetapi juga menyediakan sarana di mana orang dapat bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, maka pendidikan Kristen termasuk misi dan tujuan ini bukan hanya untuk memperoleh suatu kehidupan, tetapi juga untuk melakukan dalam ruang lingkup kita yang dimintakan. Yesus kita lakukan untuk mengikuti Dia dan tindakannya melayani mereka yang membutuhkan serta membagi kabar baik Injil itu. Saudara, kita terpanggil semuanya, tidak ada yang terkecuali, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Jadi, sebagai satu tugas, gereja akan menyiapkan pengajaran, pelatihan untuk menuntun kita di dalam misi ini. Dan bukan itu saja, gereja juga akan memberikan sarana dan prasarana untuk dapat menjangkau orang lain bagi Yesus. Kiranya hidup sebagai murid-murid Tuhan atau murid-murid itu akan membawa kita bukan saja bagi diri kita lebih baik kepada Tuhan, tetapi jauh daripada itu kita membawa banyak jiwa-jiwa datang dan diselamatkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah
renungan kita pada petang ini. Tuhan memberkati.